Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 5 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Oki Abdurrahman melalui Kepala Bidang Penegakan Perda Pol PP dan Damkar Mansyeshen SIP menjelaskan penutupan paksa lokasi itu karena pemilik usaha tidak mengindahkan surat edaran dan himbauan yang telah diberikan. Himbauan tersebut yakni agar tidak beroperasi selama bulan puasa guna menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Razia dimulai dengan menyusuri daerah jalan lintas timur mulai dari Kecamatan Teluk Gelam, Lempuing, dan Mesuji. Termasuk tempat hiburan di dalam kota Kayu Agung ikut dirazia petugas. Ada 4 tempat hiburan ditutup paksa, terdiri dari tempat karaoke di Kayu Agung dan 3 tempat panti pijat di Kecamatan Teluk Gelam Jalintim. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Sejumlah emak-emak mengikuti Vinda saat berkeliling stand Bazar Ramadan. Emak-emak ingin berjabat tangan dan ada juga yang mengabaikan momen kunjungan Wawako. Vinda mengatakan Bazar Ramadan ini wujud dari pelayanan kerja Pemkot Palembang melalui Dinas Perdagangan untuk membantu masyarakat. Di sela-sela mengunjungi salah satu stand yang menjual sembako, Vinda tampak antusias dengan emak-emak yang mengerubutinya. Vinda berinisiatif memberi gula 1 kg untuk emak-emak yang meminta bersalaman. Salah satu warga setempat Ira kaget ketika diberi gula langsung oleh Wawako Vinda. Naba, Sumeko TV melaporkan. Koordinator Aksi Asmawijaya mengungkapkan pada 18 Februari 2022 lalu PLT Bupati Muba Beni Hernedi melakukan mutasi dan melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Muba. Sebelumnya telah dibentuk panitia seleksi uji kompetensi bagi pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Muba tahun 2021 melalui SK Bupati Muba tertanggal 30 September 2021. Berkasnya telah diajukan ke Gubernur Sumsel dan Mendagri serta telah dilantik oleh pelaksana tugas Bupati Muba. Pergantian Sekretaris DPRD Muba dinilai tak prosedural karena tanpa persetujuan dari pimpinan DPRD Muba. Hasil tersebut diduga telah terjadi manipulasi hasil akhir dan rekomendasi panitia seleksi dimaksud yang dilakukan PLT Bupati Muba. Perbuatan dan tindakan manipulasi tersebut menurut Asma jelas melanggar aturan yang ada, sekaligus membuktikan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PLT Bupati Muba. Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sumsel Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Rosidin Hasan mewakili Gubernur Sumsel Haji Hermanderu menegaskan, jika pelantikan pejabat merupakan wewenang dari kepala daerah, dalam hal ini PLT Bupati Muba. Kedati begitu, kata Rosidin, Pemprov Sumsel tak akan tinggal diam. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan melepas terdakwa dari segala tuntutan pidana yang menjerat terdakwa, memulihkan hak terdakwa serta memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Usai mendengarkan pembacaan vonis bebas tersebut, terdakwa Abdullah Syahab yang dihadirkan secara visual melalui tim penasehat hukum dari Kantor Hukum Beni Murdani SHMH menyatakan terima. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh JPU Kejati Sumsel yang menyatakan pikir-pikir terhadap vonis bebas tersebut. Di mana sebelumnya JPU Riyama BR Sihit SH menuntut terdakwa agar dipidana 2,5 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara dari suasana dalam ruang sidang, raut muka kekecewaan tak bisa disembunyikan oleh beberapa perwakilan warga Mekarsari yang turut hadir menyaksikan sidang vonis bebas tersebut. M. Sanusi selaku kuasa pendamping pelapor yakni warga Mekarsari, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, mengaku sangat kecewa dengan keputusan vonis bebas tersebut. Selain itu, warga Mekarsari juga akan melakukan upaya hukum lainnya yakni berupaya melaporkan Majelis Hakim PN Palembang yang telah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan sudah menyampaikan perihal usulan pengajuan tenaga honor ini kepada Sekretaris Daerah Kota Palembang. Zulinto berharap semua tenaga guru honor yang diusulkan Diknas bisa diakomodir. Tentunya usulan ini sudah berdasarkan atas landasan dasar dana pembiayaan gaji yang bersumber dari dana alokasi umum. Zulinto meminta kepada Sekda Kota Palembang pada tahun 2023 semua tenaga honorer akan di-stop. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengucapkan banyak terima kasih asal usulan dari Disdik Kota Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.